Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Risnawati dari kelas 7D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keanekaragaman tumbuhan tingkat tinggi atau Phanerogamae. Materi yang akan saya sampaikan diantaranya: yang pertama, pengertian tumbuhan tingkat tinggi. Lalu yang kedua, ciri-ciri tumbuhan tingkat tinggi. Dan yang terakhir, taksonomi tumbuhan tingkat tinggi. Pengertian tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat tinggi adalah golongan tumbuhan dengan tingkat perkembangan filogenik tertinggi. Ciri khas tumbuhan tingkat tinggi adanya suatu organ yang berupa biji. Dalam bahasa Yunani, biji artinya sperma. Maka, dapat dikatakan sebagai tumbuhan tingkat tinggi karena tumbuhannya sudah dapat jelas dibedakan antara akar, batang, dan daun sejati. Juga mempunyai alat perkembangbiakan berupa bunga. Ciri-ciri tumbuhan tingkat tinggi. Ciri-ciri tumbuhan tingkat tinggi diantaranya: yang pertama, berkormus sehingga disebut Cormophyta. Yang kedua, organ sudah dapat dibedakan dengan nyata atau jelas antara akar, daun, dan batang. Yang ketiga, mempunyai jaringan pengangkut atau fasikuler. Yang keempat, memiliki akar yang berbentuk serabut. Lalu yang terakhir, dikotil dan monokotil. Taksonomi tumbuhan tingkat tinggi. Yang pertama, divisi Spermatophyta. Pengertiannya, tumbuhan berbiji meliputi tumbuhan berpembuluh yang berkembang biak secara generatif dengan membentuk biji. Terdapat calon individu baru dan cadangan makanan atau endosperma yang terbungkus oleh lapisan pelindung pada umumnya. Spermatophyta bersifat autotrof karena mampu berfotosintesis. Lalu ada ciri-ciri. Ciri-cirinya yaitu: yang pertama, tumbuhan biji mempunyai jaringan pembuluh yang rumit. Lalu yang kedua, tumbuhan berbiji mempunyai klorofil yang penting untuk fotosintesis. Dan yang terakhir, mempunyai tabung serbuk sari. Dalam klasifikasi taksonomi tumbuhan tingkat tinggi ada dua. Yang pertama, subdivisio Gymnospermae, dan yang kedua, subdivisio Angiospermae. Dalam klasifikasi yang pertama ada subdivisio Gymnospermae. Pengertiannya, Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, artinya biji tidak tertutup oleh daging buah. Nah, istilah Gymnospermae berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata gymnos yang berarti telanjang dan spermae yang berarti biji. Gymnospermae adalah tumbuhan tahunan berkayu dengan berbentuk variasi. Akar berbentuk serabut dan tunggang. Nah, ini salah satu gambar atau salah satu tumbuhan Gymnospermae. Ciri-cirinya dalam Gymnospermae, yang pertama, kormus atau dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya. Yang kedua, berdaun sempit dan kaku. Yang ketiga, berbiji terbuka dan tidak memiliki bunga. Yang keempat, alat reproduksi berupa strobilus. Dalam klasifikasi subdivisio Gymnospermae ada 4. Yang pertama, Cichadophyta. Cichadophyta terdapat sebagai spesies yang terancam punah. Ciri khas ini yaitu menghasilkan strobilus, bentuk daunnya mirip palem
dan berumah 2. Contoh divisi ini adalah Jamia SP atau Pakis Haji. Yang kedua, Coniferifita. Coniferifita disebut juga sebagai Pinospita. Ciri-ciri kelompok ini yaitu memiliki daun yang berbentuk jarum, berumah 1 atau berumah 2, dan strobilus betinanya berukuran besar. Contohnya pinus, damar, itu salah satu contohnya. Nah, yang ketiga, Gingopita. Divisi ini hanya memiliki satu spesies, yaitu Ginkgo biloba. Nama Latin ginkgo berasal dari bahasa Cina yang artinya aprikot perak. Daunnya berbentuk kipas dan memiliki tangkai daun yang telanjang. Yang terakhir, Gnitophyta. Ciri dari divisi ini adalah memiliki daun tunggal yang berhadapan. Bijinya diselubungi oleh mantel menyerupai sisik, dan bunganya terbentuk bunga majemuk. Beberapa anggota Gnitophyta memiliki struktur seperti pembuluh angkut pada batangnya. Contohnya melinjo dan Ephedra sp. Klasifikasi yang kedua ada subdivisio Angiospermae. Pengertiannya, Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup memiliki kemampuan beradaptasi di berbagai lingkungan. Bunga dan buah merupakan ciri dari Angiospermae karena organ tersebut tidak terdapat pada kelompok tumbuhan yang lainnya. Nah, terdapat endospermae dalam biji. Bunga merupakan alat reproduksi utama pada Angiospermae dan merupakan tempat terjadinya reproduksi seksual. Maka, oleh karena itu, Angiospermae disebut juga divisi Anthophyta. Bunga tersusun atas kelompok atau sepal, mahkota, petal, alat kelamin jantan atau benang sari, alat kelamin betina atau putik, bakal buah, dan bakal biji. Ciri-ciri dari Angiospermae diantaranya, yang pertama memiliki bakal biji atau biji yang tertutup oleh daun buah. Yang kedua, mempunyai bunga sejati. Yang ketiga, tumbuhan Angiospermae memiliki akar, batang, daun, dan bunga. Yang keempat, akar terbentuk serabut dan tunggang. Yang kelima, tipe tulang daun bervariasi. Misalnya, ada yang sejajar, menyirip, menjari, dan melengkung. Dalam klasifikasinya, Angiospermae terdiri atas 2 kelas, yaitu Monocotyledon dan kelas Dicotyledon. Yang pertama, ada kelas Monocotyledon atau Liliopsida. Sesuai namanya, kelas Monocotyledon memiliki ciri biji berkeping 1. Ciri lainnya yaitu memiliki akar serabut, batang tidak berkambium, berkas pembuluh darahnya menyebar, tulang daun sejajar, dan mahkotanya kelipatan 3. Contoh kelas Monocotyledon yang pertama, famili Pandanaceae. Anggota famili ini memiliki daun memanjang dengan tulang daun sejajar. Contohnya Pandanus textorius. Yang kedua, famili Graminae. Kelompok ini memiliki ciri batang silindris, tulang daun sejajar, dan bunga terbentuk bulir. Contohnya padi, alang-alang, dan jagung. Yang ketiga, famili Ciperaceae. Kelompok ini memiliki batang triangulis atau terbentuk segitiga. Contohnya
peperepetan, rumput teki, dan papirus. Yang terakhir, famili Liliaceae. Ciri famili ini yaitu memiliki akar serabut di bawah tanah. Contohnya bunga lili dan hanjuang. Yang kedua, ada kelas Dichiledon. Kelas Dichiledon memiliki ciri biji berkeping 2 atau 2 daun lembaga. Kelas ini memiliki akar tunggang, batang berkambium, berkas pembuluh teratur membentuk lingkaran, tulang daun menyirip atau menjari, dan mahkota bunganya kelipatan 4 atau 5. Contoh famili dari Dichiledon. Yang pertama, famili Moraceae. Famili Moraceae terdiri atas 10 genus. Umumnya memiliki getah, berdaun tunggal, dan tipe buahnya drupa atau achen. Contohnya pohon karet dan nangka. Lalu ada famili Lauraceae. Bentuk buah pada kelompok ini seperti buah puni. Perhiasan bunganya tidak dapat dibedakan dengan jelas antara kelopak dan mahkota. Contohnya alpukat dan kayu manis. Lalu ada famili Ceasalpiniaceae. Ciri kelompok ini yaitu daun berseling atau tersebar, tulang daun menyirip berupa daun majemuk atau tunggal. Contohnya kembang merak, plamboja, dan daun kupu-kupu. Yang terakhir ada famili Mimosaceae. Kelompok ini berupa semak memanjat, berduri, atau tanaman berkayu. Bunga berkelamin ganda dengan mahkota bunga berkelipatan 5. Contohnya pete, putri malu, dan akasia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.